Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Arusa Khalisa dengan NIM 2303114235 dengan rekan-rekan saya akan memaparkan hasil proyek yang kami kerjakan pada mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak Supriyadi Putra MSI. Yang kali ini kami membahas mengenai metode trapesium, metode Simpson, dan metode Gauss beserta contoh komputasi tiap-tiap metodenya. Baiklah, untuk pembahasan pertama mengenai metode trapesium. Metode trapesium mengaproksimasi integral AB fx dx dengan menganggap fungsi fx linear pada setiap subinterval. Luas di bawah kurva di setiap subinterval dianggap sebagai luas trapesium dan jumlah luas trapesium memberikan aproksimasi nilai integral. Semakin kecil lebar subinterval, maka semakin besar n. Lalu semakin besar pula akurat aproksimasi tersebut. Turunan rumus metode trapesium. Misalkan kita ingin menghitung integral AB fx dx. Kita bagi interval menjadi subinterval dengan panjang masing-masing H sama dengan B dikurang A per N. Titik-titik pembagi adalah X0 sama dengan A, X1 sama dengan A tambah H, X2 sama dengan A tambah 2H, hingga Xn sama dengan B. Pada setiap subinterval Xi dikurang 1, Xi, luas daerah di bawah kurva diperkirakan dengan luas trapesium, di mana luas trapesium itu sama dengan H per 2 Fxi dikurang 1 ditambah Fxi. Lalu kita jumlahkan semua trapesium, kita dapatkan I sama dengan H per 2 Fx0 ditambah 2 Fx1 ditambah 2 Fx2 hingga 2Fxn kurang 1 ditambah Fxn. Lalu kita dapatkan rumusnya itu I sama dengan H per 2 Fx0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1 Fxi ditambah Fxn. Ini adalah rumus metode trapesium. Rumus error atau kesalahan metode trapesium. Kesalahan atau error pada metode trapesium adalah perbedaan antara nilai sebenarnya integral dan nilai aproksimasi. Rumusnya ET sama dengan B dikurang A dikali H kuadrat per 12 dikali F double aksen C, di mana ET adalah error metode trapesium, H adalah lebar subinterval, dan F double aksen C adalah turunan kedua fungsi fx di suatu titik C dalam interval AB. Selanjutnya, contoh komputasi untuk metode trapesium. Di sini kita akan mencari aproksimasi integral untuk fx, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1 dengan interval a, b sama dengan 0,2. Di sini kita masukkan fx-nya, yaitu 4x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1 dengan interval a, b sama dengan 0,2. Lalu kita akan mencari nilai eksaknya dengan evolve integral fx, x sama dengan a sampai b. Kita dapatkan nilai eksaknya itu sama dengan 22. Lalu kita akan mencari aproksimasi pertama pada trapesium ini, yaitu dengan T1 sama dengan evolve aproksimasi integral fx dengan x sama dengan a sampai b menggunakan metode trapesium dengan partisi 1. Kita dapatkan T1-nya itu sama dengan 38. Selanjutnya kita akan mencari error satunya, yaitu eksak dikurang T1. Kita dapatkan error satunya itu sama dengan min 16. Selanjutnya kita mencari T2, yaitu aproksimasi integral yang keduanya dengan cara evolve aproksimasi integral fx, x sama dengan a sampai b menggunakan metode trapesium dengan partisi 2. Kita dapatkan T2-nya itu sama dengan 26. Selanjutnya, kita akan mencari error keduanya, yaitu dengan eksak dikurang T2. Kita dapatkan error 2-nya itu sama dengan min 4. Lalu kita akan mencari nilai error beserta nilai aproksimasinya dari 1 sampai 10. For J from 1 to 10, do Tj sama dengan evolve aproksimasi integral fx, x sama dengan a sampai b menggunakan metode trapesium dengan partisi sama dengan j. Error j sama dengan eksak dikurang tj. Di sini kita dapatkan T1-nya sama dengan 38, error 1-nya sama dengan min 16, T2-nya sama dengan 26, error 2-nya sama dengan minus 4, T3-nya sama dengan 23,77778,
error 3-nya sama dengan min 1,77778. Begitu seterusnya sampai ke T10-nya kita dapatkan 22,16 dan error 10-nya itu sama dengan minus 0,16. Lalu kita dapatkan di sini TJ, error J-nya itu 22,00156847, minus 0,00156847. Program metode trapesium. Di sini kita akan memasukkan kembali nilai fx-nya yaitu 4x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1 dengan interval a, b sama dengan 0,2. Kita akan mencari nilai aproksimasi integral fx menggunakan metode trapesium dengan rumus h sama dengan b dikurang a per n, jumlah sama dengan h per 2 dikali fa ditambah fb. Di sini kita akan mencari nilai aproksimasi hingga T10. Di sini kita dapatkan nilai aproksimasi T1-nya itu sama dengan 38, nilai aproksimasi T2-nya sama dengan 26, T3-nya sama dengan 23,7778, T4-nya 23, T5 22,64, dan seterusnya hingga T10 kita dapatkan 22,16. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi numerik dengan metode Simpson. Nah, yang pertama itu integralnya itu nilai total atau luasan yang dibatasi oleh sumbu x dan fungsi fx serta antara batas a sampai b. Nah, metode Simpson ini kita menggunakan polinomial order lebih tinggi. Ini untuk menghubungkan titik-titik data sehingga mendapatkan nilai perkiraan yang lebih teliti dengan harapan error yang diperoleh nanti itu semakin kecil. Nah, misalkan di sini kita memiliki fungsi fx yang memiliki 3 titik yang diketahui, maka kita menghubungkan titik tersebut menggunakan fungsi parabola. Nah, fungsi parabola ini termasuk fungsi order tinggi. Kemudian, jika kita mempunyai 4 titik, kita bisa menggunakan polinomial order 3. Nah, dengan metode aturan Simpson, kita menggunakan polinomial order 2, yaitu persamaan parabola yang menghubungkan titik fxi kurang 1, fxi, dan fxi tambah 1. Itu untuk mendekati fungsi. Di sini kita mempunyai 3 titik, yaitu xi kurang 1, xi, dan xi tambah 1, di mana interval antara xi kurang 1, xi, dan xi tambah 1 itu sama. Kemudian kita akan menghitung luasannya, yaitu luasan daerah suatu integrasi kita simbolkan dengan I besar X, yaitu integral A sampai X fx dx. Tujuan kita itu sebenarnya adalah untuk mencari dari xi kurang 1 ke xi tambah 1, sehingga bisa dirumuskan daerah yang diarsir 1 kali dikurangi daerah yang diarsir 2 kali. Karena kita menghitung luas dengan integrasi, maka kalau kita turunkan akan menjadi fungsi aslinya. Nah, di sini kita menggunakan deret Taylor karena turunan metode Simpson itu sendiri menggunakan deret Taylor, yaitu mengandung FA, turunan A pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian di sini daerah yang ingin kita cari itu xi-1 sampai xi plus 1. Kita simbolkan A besar I. Kemudian kita rumuskan sebagai pengurangan dari nilai keseluruhan yang diarsir 1 kali, kita kurangi wilayah yang diarsir 2 kali. Maka alternatif dari sini kita akan menghitung AI, tapi kita butuh menghitung IXI dan kita butuh menghitung terlebih dahulu IXI-1 dan XI plus 1. Sehingga kita hitung masing-masing untuk IXI plus 1 sama dengan IXI plus delta X, sehingga diuraikan dengan deret Taylor akan mendapatkan penjabaran seperti ini, yaitu delta XF, XI, dan seterusnya. Begitu juga dengan IXI-1. Kemudian di sini ada big O, yaitu yang melambangkan order 5 ke atas atau order yang lebih tinggi. Kemudian jika kita kurangkan, maka akan mendapatkan AI-nya itu sama dengan 2 delta XFXI ditambah delta X pangkat 3 per 3, turunan kedua dari XI ditambah big O. Nah, kemudian nilai dari turunan kedua X itu ditulis dalam bentuk diferensial, maka akan mendapatkan AI sama dengan 2 delta FI ditambah delta X per 3 dikali FI minus 1 dikurang 2 FI ditambah FI plus 1 ditambah delta X pangkat 3 per 3
Big O delta X kuadrat ditambah Big O delta X pangkat 5. Kemudian untuk lebih ringkasnya yaitu AI sama dengan delta X per 3 dikali FI minus 1 ditambah 4FI ditambah FI plus 1 ditambah Big O delta X pangkat 5. Kemudian metode Simpson satu bias yaitu delta X sama dengan B minus A per 2, di mana B adalah batas tertinggi integrasinya dan A adalah batas terendah integrasi, sehingga kita akan mempunyai satu bias saja. Kemudian jika kita substitusikan ke rumus tadi, maka di sini Baiklah, saya Nabila Wahyu Saputri dengan NIM 2303126914 ingin menjelaskan contoh soal dari metode Simpson. Mari kita lihat metode Simpson. Yang pertama kita tulis restart, yang kedua kita gunakan student kalkulus 1 untuk fungsi dengan fungsi yaitu x menuju dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 2x tambah 1 tutup kurung dengan a, b sama dengan 0,2, maka hasilnya seperti ini. Lalu exactnya kita eval in fx, x, a, b, maka hasil exactnya sama dengan 22. Lalu kita partisipasi S2 sama dengan eval aproksimasi f dalam kurung x, sama dengan a, b, metode sama dengan Simpson, partisinya 1. Maka partisi satunya dengan S2 sama dengan 22. Errornya eksak dikurang S2, maka errornya sama dengan 0. S4 sama dengan eval approximation fx, x, a, b, metode sama dengan Simpson dengan partisi 2, maka hasil S4 nya sama dengan 22. Maka errornya eksak dikurang S4 sama dengan 0. Lalu kita loop J sama dengan 1 sampai 1000, S2 kali J sama dengan eval aproksimasi fx, x, a sampai b, metode Simpson partisi J. Maka errornya eksak dikurang S2 kali J dengan minimal partisipasinya 10 pangkat min 5, maka S2 sama dengan 22 dan errornya sama dengan 0. Itu program metode Simpson. Yang pertama restart, kita masukkan fungsinya yaitu x menuju dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 2x tambah 1, dimana a, b sama dengan 0,2, maka hasilnya seperti ini. Lalu kita x sama dengan prop n lokal i, h nuts, jumlah h sama dengan dalam kurung b kurang a per n, maka jumlahnya h per 3 dikali fa ditambah fb tutup kurung. Lalu looping i sama dengan 1 ke n kurang 1 nuts a tambah i kali h, maka jika type i even, then maka jumlah sama dengan jumlah tambah 2 per 3 dikali h dikali f nuts, jumlahnya sama dengan jumlah tambah 4 per 3 dikali h dikali f. Maka kita print nilai aproksimasinya, maka nilai aproksimasinya kita dapatkan 22,0000. Maka nilai aproksimasinya kita dapatkan yaitu S2 sama dengan 22,000, nilai aproksimasi S4 nya 22,000, nilai aproksimasi S6 nya 22,000, nilai aproksimasi S8 nya 22,000, dan nilai aproksimasi S10 nya sama dengan 22,00. Karena error sudah 0 sejak partisi pertama, maka loopnya akan berhenti pada iterasi pertama. Saya Wenda Destimulia dengan NIM 2303110716. Selanjutnya yaitu integrasi numerik dengan menggunakan metode kuadratur Gauss, yang dimana kuadratur Gauss merupakan pendekatan metode numerik yang digunakan untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh metode Newton-Cotes. Misalkan jika kita menggunakan metode trapesium untuk menghitung integral min 1 sampai 1 fx dx, maka daerah integrasi dalam selang min 1,1 dihampiri dengan sebuah trapesium yang luasnya yaitu h per 2 dikali f1 ditambah f min 1, yang merupakan rumus trapesium dengan jumlah sisi sejajar, yaitu aproksimasi f1 ditambah f min 1, dengan h-nya sama dengan 1 dikurang min 1 sama dengan 2. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai I aproksimasi C1 F kali A ditambah C2 F kali B dengan A-nya sama dengan min 1, B sama dengan 1, C sama dengan C2 sama dengan 1. Dari gambar tersebut terdapat error yang cukup besar.
Sebuah garis lurus ditarik menghubungkan dua titik sembarang pada kurva Y sama dengan fx. Titik-titik tersebut diatur sedemikian sehingga garis lurus tersebut menyeimbangkan error positif dan error negatif, sehingga kita jumlahkan error total nilainya akan mendekati 0. Dapatlah integral fx dx dari min 1 hingga 1 aproksimasi C1 f dikali x1 ditambah C2 f dikali x2 dengan C1, C2, x1 dan x2 adalah sembarangan nilai. Selanjutnya, untuk mencari integrasi minimum diperlukan C1, C2, x1 dan x2 dengan mengambil fungsi error sama dengan 0. Nah, jika dihitung menggunakan aturan trapesium, fungsi tersebut yaitu yang pertama itu yaitu fungsi kuadrat dengan fx-nya sama dengan x kuadrat. Yang kedua yaitu fungsi pangkat 3 dengan fx-nya kita ambil x pangkat 3. Yang ketiga itu fungsi konstan dengan fx-nya sama dengan 1. Yang keempat yaitu fungsi linear yang contohnya kita ambil fx sama dengan x. Nah, di antara yang keempat ini, fungsi yang pertama dan yang kedua merupakan memiliki error yang mendekati 0. Maka terdapatlah 4 persamaan dari menggunakan aturan trapesium tersebut. Sehingga sudah didapatkan 4 persamaan simultan tersebut yang tertera pada gambar. Nah, jika persamaan tersebut dipecahkan, maka menghasilkan C1 sama dengan C2 sama dengan 1, X1 sama dengan 1/3, dan X2 sama dengan min 1/3. Jadi, integral fx dx dari min 1 hingga 1 terdapat aproksimasinya itu f dikali 1 f dikali 1/3 ditambah f dikali min 1/3. Persamaan ini dinamakan kaidah Gauss-Legendre dua titik. Dengan metode ini, menghitung integral fx di selang min 1,1 cukup hanya dengan mengevaluasi nilai fungsi f di x-nya sama dengan 1/3 dan di x-nya min 1/3. Selanjutnya saya akan membahas terkait contoh soal yang ada dengan menggunakan metode Gauss kuadratur. Nah, soal yang diberikan yaitu adalah fx sama dengan px pangkat 3 plus 2x plus 1 dengan nilai a, b yaitu 0,2. Nah, kita masukkanlah ke dalam Maple. Lalu, kita akan mencari nilai eksak dengan rumus eval integral dari fx dengan x sama dengan a sampai b. Nah, dapatlah hasilnya yaitu eksak sama dengan 22. Lalu kita akan mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Yang mana nilai Q ini itu adalah hasil dari kuadratur. Nah, masukkanlah rumus-rumus yang telah diberikan. Lalu dapatlah hasilnya Q1 adalah 2 dengan error 20. Q2 sama dengan 2,000000000 dengan error 2 dengan errornya yaitu 20,000000000. Dengan Q3 nilainya 2,000000000 dengan error 3 dengan nilai 20,000000000. Lalu setelah kita mencari, kita akan memberikan transformasi batasnya dengan kita ambil contoh untuk n itu sama dengan 3. Lalu kita masukkanlah persoalan yang tadi yang telah diberikan, yaitu fx sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x plus 1 dengan nilai interval a, b nya adalah min 1 sampai 1. Kita mencari nilai eksak dengan memasukkan rumus tadi, dapatlah hasilnya 2. Lalu kita masukkan w sama dengan 1,1. Lalu xa sama dengan min 1 per akar 3, 1 akar 3. Dapatlah hasilnya w sama dengan 1,1, xa sama dengan min 1/3 akar 3, min 1/3 akar 3. Lalu kita akan mencari xt1 dan xt2, yang mana xt1 dan xt2 ini adalah rumus dari kuadratur tersendiri. Dengan memasukkan rumus yang ada, didapatkanlah nilai xt1 sama dengan min 1/3 akar 3 dan xt2 dengan nilai 1/3 akar 3. Lalu kita evalve lah nilai dari fxt1 dengan nilai min 0,924500898. Evalve fxt2-nya sama dengan 2,924500898. Lalu kita mencari Q2 dengan nilai dengan rumus yang telah diberikan, sehingga dapatlah nilai Q2 itu adalah 2.
Lalu kita mencari error untuk dari Q2 sehingga dapatlah hasilnya itu 0. Artinya metode ini berhasil digunakan karena error yang ditampilkan adalah 0. Lalu untuk contoh untuk n sama dengan 3, kita masukkan kita masukkan soal yang ada dengan nilai interval A, B-nya sama dengan min 2,2. Kita mencari nilai eksak dengan masukkan rumus yang ada, didapatkanlah nilai eksaknya adalah sama dengan 2. Lalu nilai W yang telah diberikan kita tampilkan, nilai X juga, lalu kita run. Nah, lalu kita mencari XT1, XT2, dan XT3, yang mana tadi telah saya terangkan bahwa ini adalah rumus dari kuadratur. Lalu didapatkanlah nilai XT1 sama dengan 0, nilai XT2 sama dengan 1,549, 193338, XT3 sama dengan min 1,549, 193338. Lalu kita mencari nilai Q3 dengan mendapatkan hasil 4,00000010 dengan nilai errornya yaitu min 1,010 pangkat 8. Nah, setelah itu kita ringkas program metode Gauss kuadratur ini dengan menampilkan seluruh yang telah kita tampilkan di atas. Sehingga kita input nilai yang ada, nilai soal tadi dengan interval A, B sama dengan 0,2. Lalu eksaknya kita dapatkanlah 22 dan kita tampilkan W1, W2, W3, W4. Q juga kita tampilkan, maka dapatlah nilai aproksimasi Q1 sama dengan 7,00000 dengan error 15,00000. Nilai aproksimasi Q2 sama dengan 22,00000 dengan error 0,00000. Lalu nilai aproksimasi Q3 sama dengan 22,00000 dengan error sama dengan 0,00000. Nilai aproksimasi Q4 sama dengan 22,00000 dengan error sama dengan min 0,000. Baik, sekian pembahasan dari persoalan dengan menggunakan metode Gauss kuadratur. Untuk kesimpulan dari 3 metode tersebut, yang pertama yaitu ada metode trapesium. Metode ini pendekatannya dengan membagi interval menjadi n subinterval, kemudian dengan aproksimasi area di bawah kurva dengan trapesium, kemudian untuk errornya itu berorde 0 besar h kuadrat dengan kuadrat dari lebar subinterval. Kemudian untuk metode Simpson itu menggunakan polinomial kuadrat untuk aproksimasi, kemudian membagi interval menjadi jumlah subinterval genap. Untuk errornya itu berorde 0, h pangkat 1, lebih akurat dari trapesium untuk fungsi halus. Nah, kemudian untuk metode Gauss itu menggunakan titik dan bobot khusus untuk integrasi, dapat mencapai akurasi tinggi dengan jumlah titik sedikit. Sedangkan untuk errornya itu sangat kecil, untuk polinomialnya hingga order tertentu, seperti dengan 2 titik Gauss, polinomial order 3 terintegrasi tepat. Dengan demikian, metode Gauss memberikan hasil paling akurat dengan titik evaluasi paling sedikit. Kemudian untuk metode Simpson lebih akurat daripada trapesium untuk jumlah titik yang sama. Sedangkan untuk metode trapesium sederhana tapi akurat dibandingkan dua metode lainnya. Kemudian di sini untuk fungsi polinomial seperti 4x tambah 2x tambah 1, itu Simpson dan Gauss dapat memberikan hasil yang sangat dekat atau sama dengan nilai eksak dengan sedikit titik. Kemudian untuk pemilihan metode tergantung kebutuhan akurasi dan kompleksitas komputasi.